Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarifatur Rahman Bayi dari Departemen Teknik Meteorologi dan Material Angkatan 2023 dengan NPM 230161744. Pada video kali ini akan menjelaskan mengenai SRF dan um, XPS. Jadi untuk SRF dulu, SRF atau yang lebih dikenal dengan X-ray fluorescence. Jadi SRF ini apa? SRF ini merupakan teknik analisis non-destruktif test, yaitu NDT yang digunakan untuk menentukan komposisi elemen dalam suatu sampel. Jadi dia nentuin komposisi elemen dalam satu sampel. Prinsip dasar SRF ini adalah mm, fluore- fluoresensi sinar X, yang mana ketika atom dalam sampel tereksitasi oleh sinar X berenergi tinggi. Nah, proses ini terjadi dari beberapa langkah utama. Yang pertama yaitu iradiasi sinar X, di mana sampel dikenakan radiasi sinar X dari sumber eksternal, biasanya tabung sinar X. Nah, sinar X memiliki energi yang cukup untuk menendang keluar elektron dari lapisan dalam atom. Yang kedua yaitu ionisasi atom. Jadi ketika elektron dalam dikeluarkan dari atom, atom tersebut menjadi tidak stabil dan tereksitasi. Atom akan segera berusaha mencapai kondisi stabil kembali. Kemudian pelepasan energi dalam bentuk fluoresensi sinar X, di mana elektron dari kulit yang lebih luar dari kulit atom yang dikeluarkan tadi, akan jatuh ke kulit yang kosong. Jadi dia akan jatuh mengisi uh, tempat atom yang dikeluarkan tadi, melepaskan energi dalam bentuk sinar X dengan panjang gelombang spesifik. Nah, energi sinar X yang dikeluarkan ini adalah karakteristik unik dari setiap elemen karena perbedaan tingkat energi antar kulit elektron berbeda-beda untuk setiap jenis atom. Kemudian kita deteksi dan analisis. Spektrometer XRF mendeteksi sinar X yang akan dipancarkan dari sampel. Energi sinar X yang dilepaskan memberikan informasi tentang elemen yang ada dalam sampel, sementara intensitas sinar X yang dihasilkan memberikan informasi tentang konsentrasi relatif dari elemen tersebut. Penggunaan SRF untuk menentukan komposisi elemen dalam sampel, yang pertama yaitu dia dengan mengidentifikasi elemen. Jadi setiap elemen memiliki spektrum sinar X karakteristik yang unik, sehingga XRF dapat digunakan untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang ada dalam sampel. Misalnya yang dilepaskan oleh besi atau Fe akan berbeda dari sinar X yang dilepaskan oleh tembaga ya. Kemudian kedua yaitu kuantifikasi elemen. Jadi intensitas sinar X yang dihasilkan berbanding lurus dengan konsentrasi elemen dalam sampel. Yang ketiga itu spektrum sinar X. Jadi instrumen SRF akan menghasilkan spektrum sinar X yang menunjukkan puncak-puncak karakteristik dari setiap elemen dalam sampel. Dengan menganalisis yang ini, elemen-elemen dalam sampel dapat diidentifikasi dan kuantifikasinya dapat dihitung. Aplikasi XRF bisa dalam analisis material, digunakan dalam industri untuk menganalisis komposisi bahan mentah, logam, keramik, dan kaca. Kemudian ada geologi dan mineralogi, arkeologi, lingkungan. Keuntungannya XRF dia apa? Dia non-destruktif, jadi tidak perlu jadi sampelnya nggak perlu dirusak. Kemudian dia cepat dan eh, akurat hasilnya. Kemudian perbedaan SRF itu ada SRF energi dispersif atau EDXRF, dan juga SRF panjang gelombang atau em, panjang gelombang dispersif atau WDXRF. Jadi perbedaannya keduanya tuh apa sih? Perbedaannya tuh em, jadi SRF ini kan digunakan untuk menentukan komposisi. Jadi kalau misalnya EDXRF, yaitu yang energi dispersif itu menggunakan detektor energi untuk mengukur langsung sinar X yang dipancarkan oleh sampel. Sinar X dari berbagai elemen dideteksi secara bersamaan oleh satu detektor, dan spektrum energi yang dihasilkan memungkinkan identifikasi elemen-elemen dalam sampel.
Cara analisisnya gimana? Dia detektor akan mengukur jumlah sinar X pada setiap tingkat energi. Kemudian spektrum energi digunakan untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang ada dalam sampel berdasarkan energi puncaknya. Nah, kelebihannya apa? Pertama, dia cepat, kemudian peralatannya lebih sederhana dan lebih mudah digunakan. Tapi kekurangannya apa? Dia resolusi spektralnya lebih rendah. Detektor energi ini dia tidak dapat memisahkan sinar X dari elemen yang memiliki energi yang sangat dekat, sehingga kemampuan untuk memisahkan elemen yang serupa dia cukup terbatas. Kemudian akurasi lebih rendah untuk elemen berat. Jadi EDXRF ini tidak seakurat WDXRF dalam menentukan elemen-elemen dengan energi sinar X yang tinggi seperti elemen berat. Nah, sedangkan SRF, panjang gelombang dispersif atau WDXRF, dia tuh prinsip kerjanya menggunakan monokro mo- monokromator kristal untuk memisahkan sinar X berdasarkan panjang gelombangnya. Jadi dia bukan energi. Jadi sinar X yang dipancarkan dari sampel difokuskan ke kristal yang memisahkan sinar X sinar berdasarkan panjang gelombang. Kemudian sinar tersebut dideteksi satu persatu. Cara analisis gimana? Jadi sinar X dipisahkan oleh monokromator kristal, kemudian detektor menangkap sinar X yang memiliki panjang gelombang yang spesifik yang mau dicari, yang kemudian memberikan informasi lebih detail tentang elemen-elemen dalamnya. Kelebihannya gimana? Resolusi spektral tinggi karena dia mampu memisahkan sinar X yang memiliki panjang gelombang yang sangat dekat, berbeda dengan EDXRF. Kemudian akurasi dan sensitivitas yang tinggi. Kekurangannya waktu analisis yang lebih lama, peralatan lebih kompleks dan lebih mahal. Kemudian ukuran instrumen lebih besar. Jadi WDRXF dia biasanya lebih besar dan ukuran portabelnya dan kurang portable dibanding EDXRF. Jadi aplikasi apa yang sesuai untuk keduanya? Untuk EDXRF sendiri dia cocok untuk aplikasi di lapangan. Misalnya pemantauan lingkungan serta kontrol kualitas material dalam industri dengan kebutuhan analisis yang cepat. Sedangkan WDXRF dia lebih sesuai untuk aplikasi laboratorium yang memerlukan analisis yang sangat akurat dan sensitif, terutama dengan industri logam, kimia atau mineral dengan konsentrasi elemen yang rendah. Nah, terus mengapa persiapan sampel yang tepat penting dalam analisis SRF ini, dan metode apa saja sih yang umum digunain untuk persiapan sampel? Jadi persiapan sampel yang sangat tepat sangat penting dalam analisis SRF ini atau X-ray fluorescence karena hasil yang akurat dan andal sangat bergantung pada keseragaman dan homogenitas sampel. Jadi ya kalau misalnya persiapan sampelnya nggak matang, jadi hasilnya juga nggak sematang atau nggak seakurat itu. Jadi jika sampel, jadi em, ini beberapa alasan mengapa persiapan sampel sangat penting. Yang pertama tadi homogenitas. Jadi sampel tuh harus homogen untuk memastikan bahwa sinar X yang memantul dari permukaan sampel benar-benar mewakili seluruh komposisi. Kemudian permukaan halus dan rata. Jadi permukaan sampel yang kasar atau tidak rata dapat menyebabkan penyebaran sinar X tidak konsisten. Kemudian kandungan air dan volatilitas. Jadi adanya kelembapan atau komponen volatil dalam sampel dapat mempengaruhi spektrum sinar X. Kemudian alasan berikutnya itu pengaruh ukuran partikel. Jadi dalam sampel berbentuk serbuk, ukuran partikel yang terlalu besar dapat menyebabkan efek matriks dan hamburan sinar X yang tidak diinginkan. Kemudian efek matriks itu komposisi material sekitar elemen target dapat mempengaruhi penyerapan dan emisi sinar X. Metode umumnya apa aja? Yang pertama, penggilingan dan pengeringan. Jadi sampel padat atau serbuk seringkali perlu digiling hingga halus untuk memastikan ukuran partikel yang seragam untuk mencegah efek matriks. Kemudian pengeringan sering dilakukan untuk menghilangkan kelembapan, yaitu kandungan air dan volatilitas yang tadi, yang mana dapat mempengaruhi pengukuran sinar X. Kemudian ada teknik pelletizing, yaitu pembuatan pelet. Jadi untuk material berbentuk serbuk,
Pellet itu dapat digunakan untuk menekan bubuk di bawah tekanan tinggi menggunakan alat pres hidrolik. Jadi pellet yang dihasilkan memiliki permukaan halus dan padat sehingga ideal untuk analisis XRF. Nah, kadang-kadang bahan pengikat seperti lilin ditambah ini untuk membantu pembentukan pellet yang kuat. Kemudian ada lelehan atau fusion untuk menghilangkan efek matriks dan mendapatkan sampel yang benar-benar homogen. Jadi teknik lelehan ini digunain. Kemudian ada preparasi cairan atau liquid sample. Jadi jika sampel berbentuk cair, sampel harus ditempatkan dalam cawan khusus yang tertutup oleh film tipis untuk mencegah adanya kebocoran. Kemudian ada lapisan tipis atau thin film. Kemudian ada pembuatan kaca, glass making, dan penggunaan standar dan referensi. Penggunaan standar dan referensi ini jadi persiapan sampel kan seringkali dilengkapi dengan penggunaan standar atau bahan referensi terkait CRMS yang membantu memastikan kalibrasi alat XRF dan meningkatkan keakuratan hasil. Nah, kemudian aplikasi industri yang umum menggunakan XRF ini apa aja sih dan teknik apa yang lebih dipilih dan mengapa teknik ini lebih baik dibanding teknik lain dalam pengaplikasian industri itu. Yang pertama misalnya industri semen. Semen. Jadi aplikasinya SRF digunakan untuk memantau komposisi kimia bahan baku seperti misalnya dalam semen itu ada batu kapur, tanah liat, pasir silika. Nah, serta produk jadi seperti kelingkar dan semen. Nah, alasan pemilihan SRF ini kenapa? Jadi teknik ini kan menggunakan pemantauan secara real time di pabrik. Jadi dia membantu memastikan bahwa rasio elemen utama seperti kalsium, silika, alumina, dan besi sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan untuk menghasilkan semen yang berkualitas tinggi dibandingkan dengan metode lainnya. XRF ini lebih cepat dan yang penting yaitu tidak merusak sampel. Yang industri berikutnya misalnya ada industri logam dan baja. Jadi digunain untuk menganalisis logam dasar, paduan, serta untuk kontrol kualitas bahan mentah dan produk akhir. Alasan pemilihannya kenapa? Karena dia sangat efisien dalam menganalisis elemen-elemen seperti Fe, Ni, Cr, dan logam lainnya dengan akurasi tinggi. Dibandingkan metode lain seperti ICP mungkin, SRF ini dia lebih mudah digunakan di lapangan, lebih cepat juga dan dapat mengukur elemen dengan rentang konsentrasi yang luas tanpa memerlukan persiapan sampel yang rumit. Kemudian ada di industri pertambangan, alasannya kenapa? Jadi dalam industri pertambangan, SRF menentukan kadar elemen seperti emas, perak, tembaga, timbal, dan zinc dalam biji tambang. Jadi kecepatan dan kemampuan untuk digunakan secara langsung di lokasi tambang menjadikan SRF lebih disukai daripada teknik analisis basa atau spektroskopi lainnya yang biasanya dia cenderung lebih lama gitu. Nah, dalam pengaplikasiannya tentunya kan analisis ini pasti ada interferensi atau gangguan-gangguan dari luar. Jadi interferensinya tuh ada apa aja? Yang pertama ada interferensi fluoresensi sekunder. Jadi interferensi ini terjadi ketika sinar X yang dipancarkan dari elemen target mempengaruhi elemen lain dalam sampel. Jadi fluoresensi dari elemen yang satu dapat mempengaruhi pengukuran elemen yang lain, terutama kalau elemen tersebut berada pada konsentrasi yang tinggi. Cara mengatasinya gimana? Pertama ada tentunya dengan kalibrasi khusus, jadi menggunakan kalibrasi dengan sampel yang memiliki komposisi mirip dengan sampel yang akan dianalisis, sehingga mendapatkan koreksi yang tepat dan hasil yang lebih akurat. Kemudian penggunaan geometri deteksi yang tepat. Yang interferensi berikutnya itu interferensi absorpsi. Jadi terjadi ketika sinar X yang dipancarkan dari elemen tertentu diserap oleh matriks atau elemen lain dalam sampel sehingga mengurangi intensitas sinyal yang diterima. Cara mengatasinya gimana? Penggunaan larut atau bindaran tepat dan pengaturan ketebalan sampel. Berikutnya ada interferensi geometri. Cara mengatasinya dengan pengaturan posisi sampel dan penggunaan holder yang stabil. Kenapa? Karena interferensi geometri ini terjadi uh, dia yaitu penempatan dan orientasi sampel yang tidak tepat. Kemudian interferensi lainnya ada tentunya interferensi dari unsur lain. Cara mengatasinya yaitu dengan analisis spektral lebih lanjut, kemudian mengkalibrasi dan standar referensi harus ditahu. Kemudian ada interferensi matriks.
Cara mengatasinya yaitu kalibrasi matriks dan penggunaan internal standar. Dan berikutnya ada efek Rayleigh scattering dan Compton scattering. Jadi sinar X dapat terhambur dalam proses scattering yang dapat menyebabkan sinyal noise yang tinggi dan mempengaruhi akurasi. Cara mengatasinya gimana? Kita atur geometri deteksi dan kita gunakan filter energi. Oke, berikutnya penjelasan untuk XPS, yaitu X-ray photoelectron spectroscopy. Jadi X-ray photoelectron spectroscopy atau XPS, kita sebut aja XPS, ini dikenal juga dengan istilah Electron Spectroscopy for Chemical Analysis atau SCA. Teknik ini adalah teknik untuk menganalisis yang digunakan untuk menentukan komposisi elemen dalam dan keadaan kimia dari permukaan material. Jadi, prinsip dasar dari XPS ini melibatkan interaksi sinar X dengan elektron di dalam sampel yang kemudian menghasilkan informasi tentang elemen dan ikatan kimia yang ada di permukaan materialnya. Proses kerjanya gimana? Yang pertama yaitu penerapan sinar X. Jadi sinar X berenergi tinggi diarahkan ke permukaan sampel. Energi sinar X ini cukup tinggi untuk menembus permukaan material dan mempengaruhi elektron yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu ionisasi elektron. Jadi ketika sinar X mengenai atom pada permukaan sampel, ia memberikan energi pada elektron dalam kulit terluar atom tersebut. Nah, jika energi yang diberikan melebihi energi ikatan elektron, elektron tersebut akan terlepas dari atomnya menghasilkan fotoelektron. Nah, berikutnya yaitu pengukuran energi fotoelektron. Jadi yang terlepas tadi akan bergerak ke detektor dan XPS mengukur energi kinetik dari fotoelektron yang terlepas, kemudian digunakan untuk menghitung energi ikatan elektron atau binding energi menggunakan prinsip konservasi energi. Kemudian prinsip berikutnya itu ada spektrum binding energi. Jadi energi ikatan yang diperoleh dari fotoelektron memberikan informasi tentang elemen yang ada. Kemudian puncak dari dalam spektrum STS menunjukkan keberadaan elemen-elemen tertentu dan posisi serta lebar puncak memberikan informasi tentang keadaan kimia dari elemen-elemen tersebut. Penggunaan XPS untuk analisis permukaan material. Jadi kan tadi untuk penggunaan material ya. Jadi beberapa cara XPS digunakan dalam jadi ini beberapa cara XPS digunakan dalam analisis permukaan. Yang pertama yaitu untuk karakterisasi permukaan, kemudian untuk analisis kontaminasi dari permukaan, kemudian studi reaksi permukaan, kemudian penentuan keadaan oksidasi, dan analisis film tipis. Jadi dalam teknologi material, XPS ini biasanya digunakan untuk menganalisis lapisan tipis yang diterapkan pada substrat dan memberikan informasi tentang ketebalan dan komposisi lapisan tersebut. Kemudian batasan-batasan dari pengukuran elemen dengan menggunakan SPS ada apa aja sih batasan-batasannya? Yang pertama yaitu kedalaman analisis terbatas. Jadi XPS ini memiliki kedalaman analisis yang terbatas, biasanya hanya mencapai 1-10 nanometer dari permukaan material. Dan hal ini membuat XPS kurang efektif untuk mempelajari lapisan yang lebih dalam atau untuk analisis bulk material. Yang kedua yaitu ada sensitivitas terhadap kontaminasi. Jadi permukaan sampel dapat terkontaminasi oleh debu, minyak, atau gas atmosfer sebelum analisis. Dan ini mempengaruhi hasil pengukuran. Yang ketiga yaitu pengaruh efek matriks. Yang keempat ada keterbatasan dalam pengukuran elemen ringan. Jadi elemen-elemen dengan nomor atom rendah seperti hidrogen, helium, lithium, berium, dia sulit diukur dengan XPS karena energi ikatan yang rendah dan kesulitan dalam mengidentifikasi puncak yang dihasilkan. Yang kelima ada pemisahan puncak yang tidak memadai, kemudian ada kepekaan terhadap lingkungan, ketergantungan pada model kalibrasi, kemudian sampel harus dalam bentuk padat, dan yang terakhir batasannya yaitu biaya dan waktu analisis. Jadi peralatan SPS ini cenderung mahal dan memerlukan waktu untuk pengaturan dan kalibrasi, sehingga proses analisis sendiri itu dapat memakan waktu tergantung pada kompleksitas dari sampelnya. Kemudian bagaimana sih ekspresi yang dapat digunakan untuk menentukan keadaan oksidasi suatu unsur dalam material dan mengapa informasi ini penting? Oke.
Em, jadi cara XPS digunakan untuk tujuan yang ini serta pentingnya informasi tersebut itu yang pertama kita tahu bahwa prinsip dasar XPS dalam menentukan keadaan oksidasi itu dia kan pemisahan energi ikatan. Jadi kan XPS bekerja dengan memancarkan sinar X ke permukaan sampel yang kemudian menyebabkan elektron diekstraksi dari atom dalam material. Jadi energi kinetik elektron yang terlepas dan dari situ diukur dan dari situ energi ikatan dapat dihitung kan. Jadi keadaan oksidasi. Jadi setiap keadaan oksidasi dari satu unsur memiliki energi ikatan yang spesifik untuk elektron dalam orbital tertentu. Dengan mengatur energi ikatan ini, kita dapat mengidentifikasi keadaan oksidasi unsur tersebut. Yang ketiga yaitu puncak spektrum. Jadi spektrum XPS akan menunjukkan puncak yang berbeda untuk keadaan oksidasi yang berbeda. Jadi analisis dapat menginterpretasikan posisi puncak dalam spektrum untuk menentukan jenis dan jumlah keadaan oksidasi yang ada dalam sampel. Langkah-langkah analisis keadaan oksidasi menggunakan XPS. Yang pertama ada persiapan sampel, kemudian pengukuran spektrum, kemudian interpretasi data. Terus mengapa informasi keadaan oksidasi ini penting? Pertama, reaktivitas kimia. Jadi keadaan oksidasi untuk mempengaruhi reaktivitas kimia, termasuk bagaimana unsur tersebut akan berinteraksi dengan bahan-bahan lain. Dan ini sangat penting dalam aplikasi katalis, pengolahan material, dan reaksi kimia lainnya. Kemudian ada stabilitas material dan aplikasi material, katalis, dan terakhir yaitu lingkungan dan analisis kontaminasi. Kemudian dalam analisis XPS ini pastinya ada beberapa kesalahan umum. Yang pertama yaitu biasanya terjadi kontaminasi permukaan. Jadi di permukaan kan biasanya terjadi kontaminasi dari udara, debu, dan bahan lain sehingga mengubah komposisi dan keadaan permukaan sampel. Maaf. Kemudian langkah-langkah untuk meminimalisnya gimana? Yang pertamanya itu untuk kita pastiin nih permukaan sampelnya itu dibersihin sebelum dianalisis. Kemudian melakukan analisis di bawah kondisi vakum yang tinggi untuk menghindari kontaminasi dari lingkungan. Interferensi kedua yaitu pengaturan dan kalibrasi alat yang tidak tepat. Cara meminimasi gimana? Yaitu melakukan kalibrasi rutin menggunakan standar referensi dengan energi ikatan yang diketahui dan periksa dan sesuaikan pengaturan instrumen sesuai dengan protokol yang ditetapkan. Berikutnya ada pembacaan spektrum yang salah. Langkah minimasinya gimana? Yaitu menggunakan perangkat lunak analisis spektrum yang andal dan lakukan pelatihan untuk pengguna. Jadi sering-sering melakukan uji coba. Kemudian gangguan berikutnya itu fenomena ambang energi atau threshold effect. Jadi fenomena ini terjadi ketika sinar X tidak cukup energi untuk mengionisasi semua elektron dalam sampel, sehingga menyebabkan hilangnya beberapa informasi. Langkahnya gimana? Meminimalisir gimana? Pastikan untuk menggunakan sinar X dengan energi yang memadai untuk mengionisasi semua jenis elektron yang relevan dalam sampel. Kemudian gangguan berikutnya ada efek sudut atau angle effect. Jadi sudut yang tidak tepat itu dapat saat menganalisis sampel itu dapat mempengaruhi intensitas sinyal. Langkah minimalisnya gimana? Yaitu melakukan pengukuran pada sudut konsisten dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Jika menggunakan metode analisis sudut, pastikan untuk memperhitungkan variasi intensitas. Berikutnya ada variasi dalam ketebalan sampel, minimalisnya gimana? Jadi kita harus mengusahakan agar sampel memiliki ketebalan yang seragam. Kemudian yang terakhir yaitu interferensi dari spektral. Jadi langkahnya gimana? Ya kita melakukan pemisahan puncak menggunakan perangkat lunak analisis yang canggih dan bandingkan dengan spektrum referensi untuk memastikan identifikasi yang akurat. Nah, SPS ini untuk pengaplikasiannya ada banyak. Misalnya dia analisis permukaan katalis. Jadi XPS ini digunakan dalam analisis permukaan katalis. Jadi katalis ini akan memainkan peran penting dalam banyak proses kimia industri, termasuk reaksi pemecahan, sintesis bahan kimia, dan konversi energi. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang sifat permukaan, keadaan oksidasi, dan komposisi elemen dari katalis akan sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi mereka. Jadi mengapa XPS yang dipilih? Yang pertama, dia memiliki sensitivitas tinggi terhadap unsur di
unsur di permukaan. Jadi XPS ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi unsur-unsur yang terdapat dalam jumlah kecil di permukaan sampel. Jadi ini akan sangat berguna untuk analisis katalis. Kemudian ada analisis keadaan oksidasi. Jadi dengan mengukur energi ikatan elektron, XPS memungkinkan penentuan keadaan oksidasi unsur, yang mana ini akan sangat penting untuk memahami mekanisme reaksi pada permukaan katalis, karena keadaan oksidasi dapat mempengaruhi aktivitas dari katalis tersebut. Kemudian informasi spektral yang mendetail, terus kemampuan untuk menganalisis berbagai material. Jadi teknik XPS ini dapat diterapkan pada berbagai jenis material. Kemudian, kenapa alasan berikutnya itu meminimalisasi persiapan sampel dan kuantifikasi dan keterandalan. Contoh kasusnya gimana? Jadi dalam penelitian tentang, misalnya contoh kasusnya ini dalam penelitian tentang katalis berbasis platinum untuk reaksi pembakaran hidrogen, XPS ini digunakan untuk menganalisis perubahan komposisi dan keadaan oksidasi platinum saat terpapar berbagai gas. Hasil analisis XPS menunjukkan bagaimana kondisi reaksi mempengaruhi struktur permukaan katalis, yang mana membantu dalam merancang katalis yang lebih efisien dan tahan lama. Oke, jadi sekian penjelasan saya mengenai SRF dan XPS. Uh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.